Halo guys, sebelumnya aku ucapin selamat datang kembali di channel Kotak Anime. きっと約束だよいつかまた同じ笑顔で Setelah Jinwo memanggil pasukan Shadow miliknya dan memerintahkan untuk maju menyerang, para beruang es itu juga bersiap untuk bertarung. Beruang es melancarkan cakarnya dan para Shadow Infantry menggunakan pedangnya. Namun para Shadow Infantry dapat menebas beruang es itu dengan mudahnya. Meskipun ukuran beruang es lebih besar dan ada juga beberapa infanteri Shadow yang terkena serangan. Namun Shadow Infantry bisa beregenerasi kembali dan para Shadow Magician menggunakan sihir apinya. Jinwo yang melihat itu berkata bahwa kekuatan pasukan Shadow ini di luar ekspektasinya. Karena pasukan Shadow sangat kuat, Shadow Infantry bisa langsung beregenerasi dan bisa dibilang setara abadi. Dan Shadow penyihir bisa menggunakan sihir api yang sangat kuat. Tetapi para pasukan Shadow itu menguras mana milik Jinwo. Dan akhirnya muncullah pemimpin beruang es itu. Bos beruang menyerang infanteri Shadow milik Jinwo. Dan bos itu dapat menghancurkan pasukan bayangan dalam sekejap. Karena mana Jinwo sudah habis, jadi para pasukan Shadow tidak bisa beregenerasi. Dan dengan begitu Jinwo memanggil Igris. Igris datang memenuhi panggilan Jinwo dan bersiap bertarung. Sesaat sebelum bos beruang itu menyerang, Igris menebasnya terlebih dahulu dan lanjut menusuk dan menarik pedangnya sehingga memberikan luka yang sangat besar. Bos beruang itu mengamuk dan menyerang secara brutal, namun tidak bisa menandingi kecepatan Igris, dan Jinwo yang melihat itu pun kagum dengan kehebatan Igris. Bos beruang mengalami luka di sekujur tubuhnya akibat serangan Igris, dan ketika bos beruang itu menyerang lagi, Igris menebasnya sampai membuat kepala beruang itu terpisah dari tubuhnya. Dan Jinwo berpikir bahwa di levelnya yang sekarang mungkin kekuatannya setara dengan Igris. Atau apa mungkin kekuatan Igris berada di atas Jinwo. Ketika Jinwo memikirkan itu, Igris pun datang menghampiri Jinwo dan tunduk di depan Jinwo. Igris meletakkan kepala beruang itu di hadapan Jinwo, seperti sedang melaporkan bahwa musuhnya telah dikalahkan. Dan Jinwo mengatakan bahwa Igris telah melakukannya dengan baik. Jinwo berniat mengubah para beruang itu menjadi pasukan Shadow. Jinwo menyuruh mereka bangkit, dan para beruang itu dan bosnya pun bangkit menjadi pasukan Shadow milik Jinwo. Di sisi lain di luar gerbang, Yonho bertanya sudah berapa lama semenjak mereka memasuki gerbang. Dan Sangmin menjelaskan bahwa sudah sekitar 3 jam. 1 jam di luar sama dengan 1 hari di dalam gerbang. Dan artinya sudah 3 hari mereka di dalam gerbang itu. Sangmin berkata bahwa dia bingung berapa banyak yang masih hidup. Yonho menjelaskan bahwa jangan terlalu berharap, karena di dalam gerbang itu lingkungannya sangat tidak normal. Mereka bisa mati karena terdampar di gurun dan sinar matahari yang menyengat, atau meriang karena racun serangga, ataupun kedinginan karena terdampar di pulau yang penuh dengan salju. Dan dengan begitu yang lemah pasti akan mati. Dan bahkan jika mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan, mereka masih membutuhkan makanan. Dengan begitu mereka harus membunuh monster untuk mendapatkannya. Tetapi level gerbangnya terlalu tinggi untuk hunter tingkat rendah. Dan Yonho menyimpulkan bahwa hunter rank C ke bawah pasti sudah mati. Dongsu berkata kalau begitu Jinwo mungkin saja sudah mati. Dongsu melanjutkan pembicaraannya, apa dia sudah membuang waktunya di sini. Lalu Dongsu sadar dan berkata, katamu Jinwo bukan bagian dari Serikat White Tiger. Lalu bagaimana dia bisa berada di sini? Sangmin menjawab bahwa Jinwo kenalan lamanya. Dia berada di sini karena Jinwo bertanya, apa dia boleh bergabung dalam penyerangan dungeon rank C. Yonho berkata dalam hatinya bahwa Sangmin sedang melindungi Sung Jinwo. Apakah jika mengeksposnya akan menyebabkan masalah? Lalu Dongsu menghampiri dan mencekik Sangmin. Dongsu berkata bahwa dia berbakat dalam melihat situasi. Dan dia merasakan ada yang mencurigakan di sini dan meminta Sangmin untuk mengatakan apa yang dia sembunyikan. Lalu Yonho memegang tangan Dongsu dan berkata, lepaskan tanganmu dari karyawanku. Dongsu berkata, seseorang yang bermain sebagai pemimpin di balik layar mau memerintahku.
Yonho semakin kesal dan mengeluarkan aura kekuatannya. Sangmin berkata bahwa ini gawat. Jika hal ini terus berlangsung, maka Hunter Rank S akan berhadapan satu sama lain. Di sisi lain, rombongan Hunter yang dipimpin oleh Kim Chul sedang diserang oleh Yeti. Kim Chul berkata bahwa ini tidak mungkin karena dirinya telah gagal. Dia adalah seseorang yang akan menjadi salah satu elit di White Tiger. Tidak mungkin dia akan gagal, pikirnya. Dia juga sudah mendapatkan pelatihan khusus dan akhirnya dia tetap gagal. Lalu terdengar suara Hunter yang lain yang sedang sekarat. "Selamatkan aku, Kapten." Kim Chul berpikir apakah kekurangan makanan yang menyebabkan mereka begini adalah kesalahannya sebagai seorang kapten. Lalu muncullah segerombolan Hyakki. Kim Chul kaget karena setelah diserang Yeti, dia juga diserang oleh Hyakki. Hunter yang sekarat menghampiri dan memanggil Kim Chul, namun langsung dibunuh oleh Hyakki. Melihat itu, Kim Chul lari dan berteriak karena ketakutan. Kim Chul yang melarikan diri berkata bahwa ini semua karena dia kedinginan dan jika ia tidak kelaparan, dia tidak akan kalah. Lalu Kim Chul terkejut melihat banyak berserakan mayat beruang es. Dia berkata pantas saja setelah dia memasuki hutan, dia tidak melihat satupun beruang es. Kim Chul berpikir apakah ini perbuatan tim Jinwo. Tetapi dia berpikir bahwa itu tidak mungkin karena mereka tidak memiliki kemampuan yang cukup. Dan menyimpulkan semua ini pasti ulah Hyakki. Lalu Kim Chul cepat-cepat pergi karena takut ada Hyakki di sekitar sini. Di sisi lain di luar gerbang, Yonho berkata, "Apakah kamu mau berantem?" Dongsu mengiyakan. Yonho mengeluarkan kekuatannya dan Dongsu pun juga mengeluarkan kekuatannya di tangannya. Dan mereka pun sama-sama menyerang. Lalu terjadilah benturan hebat antara dua orang Hunter Rank S yang mengakibatkan kerusakan lingkungan sekitar. Lalu Jinchul menangkap kedua tangan Hunter Rank S itu dan menghentikannya. Jinchul berkata bahwa jika kalian tidak menahan serangan kalian berdua, maka tangannya itu bisa hancur. Jinchul menjelaskan kepada Dongsu bahwa dia juga mencurigai tentang pembangkitan kembali Sung Jinwo. Tetapi setelah mereka menguji kekuatan sihir Jinwo menggunakan alat ITB dan IPB 2 bulan lalu, Jinchul yakin bahwa Jinwo masih berada di rank E. Tapi kenyataannya Hunter Huang Dongsuk tetap meninggal dan Sung Jinwo tidak punya kemampuan untuk itu. Dongsu berkata bahwa ia tahu itu. Dan Dongsu mengatakan bahwa jika mereka menyiapkan jebakan, pasti pelakunya adalah arsitektural Yojin. Jinchul memperjelas bahwa mereka tidak perlu lagi mengincar Sung Jinwo. Dongsu terlihat kesal dan berkata bahwa itu adalah alasan untuk membunuh orang. Dan dia berkata bahwa dia sudah tidak semangat lagi dan Dongsu pun pergi, katanya dia mau tidur. Sangmin berkata dalam hati bahwa dia yang paling tahu tentang kemampuan Sung Jinwo. Dan dia yakin bahwa Sung Jinwo pasti akan pulang dengan selamat. Di sisi lain, para hunter tim Jinwo sedang bersantai di dekat api unggun. Lalu terlihat kedatangan Kim Chul. Kim Chul pun kaget melihat itu dan mengatakan kok bisa. Padahal mereka cuma hunter rendahan. Kenapa mereka masih hidup? Kim Chul juga kaget melihat pakaian hangat, tenda dan segala macamnya yang mereka gunakan. Terlebih lagi ada makanan. Kim Chul berpikir bahwa jika tangannya tidak membeku dan dia kenyang, maka dia bisa mengalahkan Hyakki dengan mudah. Dan mereka semua punya ini, tetapi malah menyimpannya untuk mereka sendiri. Dan berteriak, kalian ini dasar brengsek. Song Yi dan Hejin berkata, Kim Chul, kenapa kau ada di sini? Kim Chul berkata bahwa dia nyaris mati karena kekurangan makanan dan peralatan. Lalu kenapa kalian masih punya semua persediaan ini? Yeon Kijong, seorang tank rank C, menjawab semua ini karena... Tetapi Kijong tidak berani mengungkapkan tentang kemampuan Jinwo. Kim Chul berkata bahwa dia tahu pelakunya ada di antara mereka dan bertanya siapa yang menyembunyikan semua ini. Kim Chul berkata bahwa dia tidak akan marah jika ada yang mengaku. Kim Chul sedang membicarakan pelaku yang menyembunyikan semua persediaan ini dan dia menganggap karena itu semua temannya mati dan dia pun hampir mati. Haha, Mimin kesel banget lihat nih karakter sudah menganggap orang rendah dan seenaknya saja menyalahkan orang lain atas kegagalannya dia memimpin tim. Nah,
Kim Chul menghitung sampai 3 agar mereka mengaku sambil mengeluarkan pedangnya. Kim Chul berkata bahwa pasti si cewek penyihir itu biang keroknya. Lalu Kim Chul menuduh Hejin. Menurutnya Hejin mencoba mengurangi jumlah orang supaya bisa menghemat persediaan makanan. Sesaat Kim Chul bersiap menyerang dan berteriak, "Kamu pasti pelakunya, Park Hejin." Lalu Jinwo datang dan memukul Kim Chul sampai Kim Chul terpental jauh. Jinwo berkata, "Emangnya siapa yang membiarkan teman-temannya mati? Kamu aja datang-datang udah jadi beban." Dan Jinwo berkata, "Tunjukkan diri kalian. Energi kalian sangat kuat, ngapain kalian sembunyi?" Jinwo mengatakan bahwa ini adalah energi yang sangat mengerikan. Lalu muncullah segerombolan Hyaki yang dipimpin oleh bos Hyaki. Dan jumlahnya lebih dari 20. Pemimpin Hyaki berkata bahwa cuma ada satu orang hebat di antara para sampah ini. Jinwo berkata, "Apa kamu menyebut kami sampah?" Pemimpin Hyaki terkejut karena Jinwo bisa bahasa Hyaki. Jinwo pun kaget karena gak sadar bahwa dia bisa berbicara dengan Hyaki. Jinwo berpikir bahwa ini adalah efek dari sistem. Pemimpin Hyaki mengatakan bahwa Jinwo hebat karena bisa berbicara bahasa Hyaki. Dan dia ingin mengenalkan 2 orang Hyaki. Mereka adalah orang yang menembakkan panah es sebelumnya. Dialah yang memberitahu kepada pemimpin Hyaki bahwa ada orang kuat di antara manusia sampah itu. Pemimpin Hyaki melanjutkan omongannya. Katanya dia ini mau melawanmu. Tetapi tepat sebelum perkataan pemimpin Hyaki itu selesai, tanpa disadari kepala Hyaki itu sudah hilang dari badannya. Dan ternyata Jinwo sudah menebasnya dengan sangat cepat. Dan Jinwo berkata, "Kalau kalian banyak omong." Pemimpin Hyaki tersenyum dan mengatakan bahwa kamu memang menarik. Setelah pemimpin Hyaki mengatakan bahwa Jinwo orang yang menarik, Jinwo menyerang pemimpin Hyaki itu, namun ditangkisnya. Jinwo pun mundur dan mengatakan bahwa dia tidak mau menyerahkan hidupnya dengan mudah. Pemimpin Hyaki berkata bahwa dia memiliki penawaran dan itu tidak akan merugikan Jinwo. Tapi sebelum itu pemimpin Hyaki ingin bertanya kepada Jinwo. Pemimpin Hyaki berkata, "Meski kau bukan manusia, tetapi mengapa kau berada di pihak manusia?" Jinwo mengatakan, "Apa yang kau bicarakan?" Pemimpin Hyaki itu tertawa dan mengatakan, "Apa kau tidak menyadarinya?" Pemimpin Hyaki menjelaskan saat dia bertemu manusia, di kepalanya ada suara yang menyuruh untuk membunuh manusia. Namun pemimpin Hyaki itu berkata bahwa dia tidak bisa mendengarnya saat berhadapan dengan Jinwo. Jinwo berpikir suara yang menyuruh untuk membunuh manusia itu apa sama dengan perintah sistem. Jinwo berpikir bahwa suara itu tidak berlaku kepadanya, mungkin saja karena dia sudah menjadi player yang berasal dari sistem. Pemimpin Hyaki berkata bahwa kita tidak perlu bertarung. Mereka juga tidak mau ada korban yang sia-sia. Jadi pemimpin Hyaki meminta untuk Jinwo menyerahkan manusia yang ada di belakangnya. Jinwo yang mendengar itu pun terlihat kesal. Pemimpin Hyaki berkata lagi, dengan begitu maka dia akan mengampuni nyawa Jinwo. Lalu Jinwo bertanya kembali, "Siapa kalian sebenarnya? Dari mana asal kalian? Dan kenapa kalian mencoba untuk membunuh manusia?" Lalu pemimpin Hyaki berkata, "Kami adalah..." Tepat sebelum perkataan itu selesai, terlihat pemimpin Hyaki seperti bayangan konslet. Dan waktu pun kembali di mana momen saat pemimpin Hyaki berkata bahwa mereka tidak perlu bertarung. Karena pemimpin Hyaki itu tidak mau ada korban yang sia-sia. Dan serahkan manusia yang ada di belakang Jinwo. Jinwo menyadari dan berkata, "Apa barusan itu? Apa dia mengabaikan pertanyaanku?" Lalu pemimpin Hyaki itu berkata, "Apa kau setuju dengan penawaran kami?" Jinwo dengan tegas menolak tawaran itu. Pemimpin Hyaki berkata, "Apa kau berniat melawan pasukannya? Dan apa Jinwo pikir bisa bertahan melawannya sendirian saja?" Jinwo berkata, "Jumlah." "Apa maksudmu jumlah?" Tanpa sadar pasukan Shadow milik Jinwo sudah berkumpul di belakang Jinwo. Dan hunter yang lain kebingungan dan berkata, "Apa ini? Monster banyak sekali, monster yang datang." Hejin terkejut dan berkata, "Prajurit hitam dan beruang hitam."
Lalu hunter yang lain juga ketakutan dan meminta maaf karena sudah menghalangi jalan para pasukan Shadow. Pemimpin Hyakki mengatakan bahwa itu adalah trik murahan. Jinwo berkata apa ini trik murahan. Lalu para pasukan Shadow pun menyerang para Hyakki. Heijin mengajak yang lain untuk mundur karena itu bukan pertarungan yang bisa mereka ikuti. Pemimpin Hyakki menebas pasukan Shadow milik Jinwo. Jinwo berkata bahwa dia berkata ini adalah trik murahan, ternyata bukan gertakan. Jinwo berkata meski dia menang jumlah tetapi dia tidak bisa mempertahankan pasukannya terlalu lama. Mereka memang abadi tapi jumlahnya terus berkurang karena pemimpin Hyakki itu terus menghancurkannya. Jinwo telah membuat pasukan Shadow miliknya itu naik level. Seharusnya para Shadow itu bisa mengalahkan Hyakki. Tapi Jinwo katakan bahwa masalahnya adalah pemimpin Hyakki itu. Jinwo mengakui bahwa pemimpin Hyakki itu jauh lebih kuat. Jinwo berkata lagi meski Igris dia panggil dia tetap akan kesulitan. Dan pasukan biasa pasti tidak bisa melawannya. Jinwo berkata bahwa dia butuh pasukan Shadow yang lebih kuat sambil melihat ke arah Kim Chul yang belum sadarkan diri. Pemimpin Hyakki mengenalkan namanya. Namanya adalah Baruka. Baruka bertanya siapa nama Jinwo. Jinwo mengenalkan dirinya. Lalu Jinwo menyerang langsung Baruka. Namun serangan Jinwo dapat Baruka hindari. Tepat sebelum pedang Jinwo kena injak Baruka, Jinwo menariknya dan menebasnya kembali. Tetapi bisa Baruka tangkis dengan mudah. Lalu Jinwo terkena serangan lutut dan terpental. Baruka mengatakan bahwa sudah lama dia tidak sesenang ini. Tanpa disangka, para Shadow Magician menyerang dengan sihir apinya dan tepat mengenai Baruka. Jinwo berkata berkat Magician dia punya sedikit waktu. Lalu Kim Chul pun sadar dan tahu bahwa yang memukulnya tadi adalah Jinwo. Dan Kim Chul mengambil pedangnya dan menyerang Jinwo. Jinwo berkata kepada Baruka, tidak mungkin kau mati hanya karena serangan itu. Dan menyuruh Baruka keluar dan jangan membuang-buang waktu. Baruka melompat keluar dari kobaran api itu dan berkata apa ini batas dari pasukanmu. Saat Baruka menyerang Jinwo dari depan, Kim Chul pun datang dan menyerang Jinwo dari belakang. Baruka berkata sepertinya bukan hanya dia yang mengincar kepala Jinwo. Jinwo berkata bahwa pergerakan Kim Chul seperti yang dia prediksi. Lalu Jinwo memanggil Igris dan Igris muncul tepat di belakang Jinwo dan menusukkan pedangnya tepat di Kim Chul. Kim Chul pun muntah darah dan berkata Jinwo brengsek. Baruka mengatakan bahwa ini sungguh menarik. Jinwo berniat membangkitkan Kim Chul menjadi pasukan Shadow. Baruka menyerang dan mengatakan bahwa tidak ada gunanya Jinwo bersembunyi. Namun Igris melindungi Jinwo. Jinwo memerintahkan untuk Kim Chul bangkit. Lalu bangkitlah Kim Chul yang sudah menjadi Shadow. Jinwo merasa ukurannya menjadi lebih besar. Dan Jinwo memberinya nama Iron. Baruka semakin ngamuk karena merasa diabaikan oleh Jinwo. Baruka mengatakan apa kau pikir satu pasukan baru bisa menghentikannya. Karena Jinwo berniat melawan Baruka bertiga bersama Igris dan Iron. Iron menggunakan skill Taunting Cry. Iron menggunakan skill Taunting Cry miliknya. Lalu Baruka terprovokasi oleh skill itu. Baruka menyerang Iron terlebih dahulu, namun Iron kuat dalam bertahan. Tetapi Iron tidak bisa menandingi kecepatan Baruka. Baruka berkata bahwa prajurit lemah itu tak sebanding dengannya. Lalu Jinwo dan Igris menyerang Baruka. Jinwo mengatakan bagaimana kalau kami bertiga. Song Yi yang melihat itu bertanya kepada Heijin, apa semua hunter bertarung seperti itu? Heijin menjelaskan jika semua hunter bertarung seperti itu, maka dia tidak akan pernah mendapatkan lisensinya. Dan hunter yang lain melihat itu tidak percaya dan mengatakan apa kita bermimpi. Igris menyerang dan mengenai Baruka. Jinwo mengaktifkan skill efek paralis dan bleed dan mengekang pergerakan Baruka. Tetapi ketika Jinwo menyerangnya, Baruka dapat menghindari serangan fatal Jinwo. Karena daya tahan Baruka terlalu tinggi, semua efek dari skill Jinwo telah dibatalkan. Baruka berkata bahwa Jinwo lumayan tangguh. Jinwo berkata bahwa kau tidak dalam posisi untuk bisa mengatakan itu. Coba kau lihat sekitarmu. Dan seketika Baruka melihat sekitarnya, ternyata semua bawahan Baruka semuanya sudah dikalahkan oleh pasukan Shadow milik Jinwo. Baruka semakin marah dan mengatakan Jinwo brengsek. Baruka langsung menyerang Jinwo dan mengatakan bahwa jika Jinwo dibunuh pasti semua pasukan Shadow itu akan menghilang.
Jinwo melempar daggernya dan menggunakan skill Dominator Touch untuk mempercepat terbang dagger itu. Baruka kaget dengan kecepatan itu. Meski dapat menahannya, tetapi senjata Baruka hancur dan Iron menangkap Baruka. Lalu para Shadow Magician menggunakan sihir apinya dan menyerang Baruka. Baruka masih belum kalah. Dia menghempaskan sihir api Shadow Magician dan semakin marah dan mengatakan Jinwo brengsek dan akan membunuh semuanya. Tetapi tanpa disadari, Jinwo menyerang dengan cepat dan menusuk Baruka. Jinwo sambil tersenyum dan berkata, "Lihat, sepertinya ini sudah berakhir." Baruka menangkap tangan Jinwo dan berkata, "Kau pikir siapa yang kau hadapi?" Lalu Iron datang dari belakang dan menyerang Baruka tepat mengenainya. Jinwo berkata lagi bahwa dia sudah bilang ini sudah berakhir. Setelah kekalahan Baruka, muncul notifikasi bahwa bos dungeon telah dikalahkan dan Jinwo pun mendapatkan banyak XP dan level up. Iron masih saja menyerang Baruka yang sudah mati. Haha, Jinwo sampai kaget dan berkata hentikan itu. Jinwo berkata bahwa meski dia sudah menjadi Shadow, tetapi kebodohannya tetap tidak hilang dan khawatir dengan Iron nantinya. Melihat Jinwo seperti itu, Iron memandang Igris. Igris menghela napasnya dan Iron pun semakin gak paham. Lalu Iron melihat ke Shadow yang lain dan bersorak atas kemenangan mereka. Jinwo berkata kepada para hunter untuk ayo kembali dan muncullah gerbang di dekat mereka. Jinwo mengajak mereka untuk keluar dari gerbang dan para hunter sangat senang bahwa tahu mereka bisa pulang. Di luar gerbang, Sangmin memperjelas bahwa sekarang udah jam 3 subuh, yang berarti di dalam gerbang sudah sekitar 1 minggu. Sangmin menyarankan agar ketua Guild Yonho pulang saja biar dia yang berjaga di sini. Namun Yonho menolak karena dia tidak bisa pulang karena anggota guildnya masih terjebak. Makanya dia akan menunggu dengan Sangmin sampai pagi. Tak lama setelah itu terbukalah gerbang merah itu dan terlihat bayangan beberapa orang yang keluar. Yonho dengan senang berkata, "Apakah itu Kim Chul?" Dan yang keluar dari sana Hejin, Gomyung, dan Kijong. Dan yang terakhir Jinwo dan Song Yi. Melihat itu Sangmin sangat senang dan mengatakan seperti yang dia perkirakan. Setelah itu dungeonnya lenyap dan para pekerja Serikat Wettiger mempertanyakan apa yang terjadi dengan Kim Chul. Hejin mengatakan, "Ya, hanya kami yang selamat." Yonho yang mendengar itu kaget dan tidak menyangka karena cuma hunter rank rendah yang selamat dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Jinwo berkata kepada Song Yi untuk pergi dan dia akan mengantarnya. Namun sebelum pergi, Yonho menahan Jinwo dan berkata, "Ayo kita berbicara sebentar." Jinwo menepis tangan Yonho dan mengatakan bahwa dia sedang lelah. "Jadi tanya saja kepada anggota serikatmu." Yonho pun kesal dan mengatakan bahwa ini bukan permintaan tetapi perintah, atau bisa dibilang sebuah ancaman. Yonho memperjelas bahwa dia kehilangan 9 anggota serikatnya. Jadi sebagai guild master dia berhak bertanya kepada Jinwo. Jinwo menjawab apa urusannya karena Jinwo sudah menyelamatkan 3 orang. Jadi bukankah seharusnya kau berterima kasih kepadaku? Yonho yang melihat mata Jinwo melepaskan pegangannya dari bahu Jinwo dan berkata, "Kau benar, jadi maafkan aku." Lalu Jinwo dan Song Yi pun pergi untuk pulang ke rumah. Yonho menghampiri Hejin dan bertanya siapa Jinwo sebenarnya dan kenapa dia terlihat kesal. Hejin menjelaskan bahwa dia juga tidak tahu. Setelah dia mengalahkan bos dungeon, dia mengucapkan sesuatu sebanyak 3 kali di depan mayat bos dungeon itu. Tepat sebelum perkataan Hejin selesai, Sangmin memotong dan meminta maaf kepada Yonho dan berkata sebenarnya Jinwo orang yang baik. Mungkin saja dia hanya kelelahan. Yonho mengatakan bahwa masalahnya bukan karena itu, tetapi kenapa kau belum merekrutnya? Sangmin pun kebingungan mendengar itu. Yonho berpikir bahwa Jinwo sampai sepercaya diri itu menghadapi ancamannya. Dan jika tadi sampai bertarung, Yonho merasa bahwa dia harus siap kehilangan 1 lengannya. Yonho memberikan perintah kepada Sangmin agar merekrut Jinwo secepatnya. Sangmin menjawab bahwa dia akan melakukan sebaiknya. Yonho merasa itu belum cukup. Yonho memperjelas bahwa dia akan memberikan dukungan penuh secara langsung. Jadi bawa Jinwo secepatnya ke dalam serikat. Sangmin pun senang dan berkata bahwa matanya menilai Jinwo tidaklah salah.
Di sisi lain, Jinwo yang sedang dalam perjalanan pulang masih terlihat kesal dan memikirkan kegagalannya dalam mengekstrak Baruka menjadi pasukan Shadow. Ya, tapi setidaknya Jinwo mendapatkan dagger Baruka yang berupa item kelas A yang memiliki efek spesial. Setelah sampai di apartemen Song Yi pun berpamitan kepada Jinwo dan menyuruh Jinwo untuk berhati-hati. Song Yi memanggil Jinwo dengan sebutan Oppa dan berterima kasih untuk hari ini. Song Yi mengatakan bahwa dia akan menemui Jinwo lagi. Keesokannya, Jinwo terkejut dengan penampilan Jinho yang menggunakan armor yang mencolok dan turun dari taksi. Jinwo berkata, "Kau naik taksi dengan penampilan seperti itu. Padahal aku berniat untuk menjemputmu." Jinho memanggil Jinwo dengan sebutan Hyungnim, yang artinya senior ataupun kakak yang terhormat. Jinho menjelaskan bahwa Jinwo adalah orang yang membantunya, jadi sudah seharusnya dia yang menjemput Jinwo. Singkat cerita, Jinwo dan Jinho akan pergi melakukan penyerangan dungeon lagi. Dan mereka pun pergi, tetapi mereka menjemput Song Yi terlebih dahulu. Setelah sampai di depan apartemen Song Yi, Jinwo meneleponnya dan berkata bahwa dia sudah di depan. Jinho mulai salah paham karena melihat Jinwo memiliki nomor Song Yi. Dia berpikir apakah Jinwo dan Song Yi memiliki hubungan khusus. Song Yi pun muncul dan menyapa Jinwo dan juga menyapa Jinho. Jinwo mengobrol dengan Song Yi apakah tidak bisa tidur semalam. Dan Jinwo menyuruh Song Yi agar beristirahat selagi di dalam mobil. Jinho semakin salah paham mendengar pembicaraan mereka. Jinho memanggil Jinwo dan berkata bahwa Song Yi masih gadis kecil. Jinwo pun kebingungan. Jinho yang semakin salah paham pun menyuruh Jinwo melupakan saja. Dan dia merasa bahwa Jinwo tidak normal dan dia merasa bahwa tidak seharusnya menilai Jinwo dengan standar tinggi dirinya. Singkat cerita, ketika sudah di dalam dungeon, Jinho kaget melihat pasukan Shadow milik Jinwo yang bertarung dan membunuh semua monster yang ada. Jinho bertanya apa mereka ini. Lalu Jinwo baru sadar bahwa Jinho pertama kali melihatnya. Dan Jinwo menjelaskan bahwa pasukan Shadow itu skillnya. Jinwo pun mengatakan bahwa agak susah menjelaskannya. Gampangnya mereka akan berburu untuk Jinwo. Dan mereka juga bisa melakukan tugas lainnya. Jadi setelah pasukan Shadow membunuh para monster, ada pasukan Shadow yang bertugas untuk mengumpulkan kristal sihirnya. Lalu Jinho pun merasa dia tidak berguna. Jadi dia meminta kepada Jinwo setidaknya biarkan dia yang mengumpulkan kristal sihirnya. Lalu Jinho pun ikut mengumpulkan kristal sihirnya bersama para Shadow. Dan para Shadow memberikan kristal sihirnya kepada Jinho. Jinho berterima kasih dan juga berpikir bahwa Shadow itu sangat seram sampai terlihat mengeluarkan air mata. Singkat cerita, selesailah perjanjian penyerangan dungeon 19 kali bersama Jinho. Dan keesokan harinya di timur Amerika Serikat di dalam dungeon rank A, seorang hunter rank A bernama James ketakutan karena melihat seseorang berbadan besar yang sangat kuat. Hunter rank A itu menganggap bahwa pria berbadan besar itu adalah monster. Dia berpikir pantas saja dia tidak menemukan monster di dalam dungeon ini. Pria berbadan besar itu menghampiri hunter rank A itu. Hunter rank A itu semakin ketakutan dan mengatakan jangan mendekat. Pria berbadan besar itu mengatakan untuk tenang. Dia tidak membunuh para hunter itu. Dia hanya membuat mereka pingsan. Lagian kalian kenapa menyerang aku secara tiba-tiba? Pria berbadan besar itu menjelaskan bahwa dia adalah manusia dan bukan seorang monster. Dan pria berbadan besar itu pun mengenalkan dirinya bahwa dia adalah orang Korea dan dia hanya ingin pulang. Tetapi karena perbedaan bahasa membuat hunter rank A itu nggak paham apa yang diucapkan pria berbadan besar itu. Di sisi lain, Jinwo dan Jinho sedang makan bersama untuk merayakan keberhasilannya dalam menaklukkan 19 dungeon. Jinwo bertanya setelah ini apa rencana Jinho ke depannya, sambil meminum alkohol yang dimurnikan oleh sistem. Jinho memperjelas bahwa dia akan mendapatkan lisensinya untuk menjadi ketua guild. Jinwo berpikir bahwa lumayan bisa mendapatkan 30 miliar. Tetapi Jinwo menganggap itu hanya bonus. Karena tujuan Jinwo sebenarnya adalah untuk meningkatkan level dan status. Status Jinwo saat ini berada di level 61. Dengan job Shadow Monarch. Jinho bertanya kembali kepada Jinwo, apa yang akan dilakukan Jinwo setelah ini? Sambil mengeluarkan kunci dungeon yang Jinwo melawan Kerberos sebelumnya, Jinwo mengatakan bahwa dia akan menghilang untuk sementara waktu karena ada tempat yang ingin dikunjunginya. Jinwo berniat ingin menyelesaikan dungeon yang kemarin belum diselesaikannya.
Jinho berkata, jika kau anggap aku ini sebagai pengganggu, tolong beritahu aku agar aku tidak mengganggumu lagi. Jinwo bertanya, sebenarnya Jinho menganggap dirinya sebagai apa? Jinho menjelaskan bahwa dia memiliki kakak laki-laki yang berumur 10 tahun lebih tua. Tetapi kakaknya itu tidak menyukai Jinho. Jadi mereka tidak pernah menghabiskan waktu bersama. Dan jika dibandingkan dengan Jinwo, Jinwo adalah orang yang menyelamatkan dirinya dan orang yang membantunya. Jadi Jinho menganggap bahwa Jinwo lebih terlihat sebagai kakak lelakinya. Jinwo pun kaget mendengar itu dan Jinwo pun tersenyum dan mengatakan, jika kau menganggapku seperti itu, maka Jinwo juga akan menganggap Jinho sebagai adik lelakinya. Di awal panel terlihat Jinwo yang membawa tas. Jin-ah mengatakan bahwa Jinwo jarang keluar akhir-akhir ini dan tiba-tiba melakukan perjalanan. Jinwo berkata bahwa dia akan pergi selama 1 minggu. Jin-ah pun sedikit usil dan berkata dengan siapa perginya. Apa Oppa sudah mendapatkan seseorang yang spesial? Jinwo hanya mengatakan bahwa dia pergi dengan temannya. Singkat cerita, Jinwo kembali ke dungeon yang belum diselesaikannya dahulu. Karena ketika melawan Kerberos dahulu, levelnya berada sekitar 20 di atas Jinwo. Dan sekarang level Jinwo sudah 3 kali lebih tinggi. Jadi Jinwo merasa bahwa dia tidak akan kesulitan seperti dahulu. Jinwo mengeluarkan kunci untuk membuka gerbang kastil iblis. Dan Jinwo pun membuka gerbangnya. Ketika masuk ke dalam, Jinwo menemukan sebuah lorong yang besar dan tidak ada kehadiran monster di sana. Lalu muncullah quest untuk berburu iblis dan mengumpulkan jiwanya. Jiwa iblis yang harus dikumpulkan Jinwo berjumlah 10.000. Dan hadiahnya menurut Jinwo sangat menakjubkan. Karena Jinwo bisa mendapat bonus status dan barang apa saja yang ada di toko. Karena banyak barang yang harganya lebih dari 10 miliar gold. Tetapi Jinwo bisa mendapatkan itu jika menyelesaikan misinya. Lalu ketika Jinwo membuka pintu terakhir, Jinwo pun terkejut melihat kota yang terbakar. Dan Jinwo mengatakan bahwa dungeon ini berjenis lapangan terbuka. Karena misinya mengumpulkan 10.000 jiwa iblis, jadi setidaknya ada 10.000 iblis di dalam kastil ini. Lalu muncullah segerombolan iblis dan notifikasi bahwa Jinwo akan mendapatkan 1 jiwa untuk 1 iblis. Tetapi jika di lantai atas ada iblis yang memiliki banyak jiwa. Sambil melepas tasnya, Jinwo mengatakan bahwa dia menggunakan alasan perjalanan untuk ke sini. Tapi apa 1 minggu cukup untuk menyelesaikannya? Tepat setelah tas Jinwo mencapai tanah, Jinwo pun langsung menyerang para iblis itu dengan cepat. Sekali tebasan, Jinwo dapat membunuh 3 iblis sekaligus. Dan Jinwo mengatakan bahwa sekarang ini adalah hal yang mudah. Dan ada petunjuk XP untuk Jinwo bisa meraih level selanjutnya. Dan Jinwo merasa itu sangat nyaman. Di sisi lain, ayahnya Jinho bertanya kepada Jinho, apa Jinho ingin mengelola guildnya. Jinho pun menjawab dengan tegas bahwa ia ingin menjadi ketua guild. Jinho berpikir bahwa ayahnya kesulitan menentukan antara dia dan kakaknya yang akan menjadi ketua guild. Lalu ayahnya Jinho mengatakan bahwa ada seseorang yang harus kau temui. Dan orang itu adalah Hunter Myung-hwan, salah satu hunter yang mengetahui kemampuan Jinwo dan selamat dari peristiwa Gerbang Merah. Ayahnya Jinho menyuruh Myung-hwan untuk mengatakan siapa hunter yang bersamanya saat di Gerbang Merah. Dan Myung-hwan mengatakan bahwa ada hunter gadis SMA dan hunter Sung Jinwo. Jinho terkejut mendengar nama Jinwo. Lalu Jinho langsung bertanya siapa nama perempuan hunter SMA itu. Dan Myung-hwan mengatakan namanya adalah Song Yi. Lalu Jinho pun akhirnya mengerti kenapa Jinwo dan Song Yi terlihat dekat. Myung-hwan menjelaskan bahwa awalnya dia bingung kenapa 2 hunter rank E ikut dalam pelatihan. Jinho berkata dalam hatinya bahwa dia yang paling tahu tentang kemampuan Sung Jinwo. Ketika Myung-hwan menjelaskan secara lebar, ayahnya Jinho mengatakan bahwa itu sudah cukup. Ayahnya Jinho memperjelas bahwa dia tidak menyangka bahwa menemukan nama Sung Jinwo dalam anggota penyerangan dungeonnya Jinho. Lalu ayahnya Jinho pun bertanya kepada Jinho, apa kamu mendapatkan lisensi Guild Master dengan bantuan besar dari Sung Jinwo? Jinho pun mengakuinya. Jinho berpikir bahwa dia tidak ada bedanya dengan kakaknya yang juga menerima bantuan dari luar. Tapi meski begitu, Jinho masih meminta agar ayahnya menyerahkan Guild Yojin kepadanya. Namun ayahnya pun menyetujuinya. Jinho pun kaget karena gak menyangka ayahnya langsung menyetujuinya.
ayahnya Jinho akan menyerahkan kuil Yojin kepada Jinho. Jinho bertanya, padahal dia sudah berniat membodohi ayahnya karena dia dibantu oleh Jinwo. Namun ayahnya tidak mempermasalahkan itu. Tetapi ayahnya Jinho menyuruh agar Jinho mampu mengajak Jinwo untuk bergabung ke kuil Yojin. Jinho pun mengatakan bahwa dia akan melakukan yang terbaik. Ayahnya Jinho berkata dalam hatinya bahwa masih ada 2 hunter rank S yang ingin dia masukkan ke dalam guild Yojin, yaitu Chae Hai-in dari guild Hunter dan Moon Byung-gu yang sudah pensiun. Ayahnya Jinho berkata apakah dia yang berhasil mendapatkan mereka duluan ataukah Jinho yang berhasil mendapatkan Sung Jinwo duluan, dan mengatakan ini akan menyenangkan. Di sisi lain di dalam dungeon, Jinwo sudah banyak membunuh iblis itu. Jinwo berkata bahwa dia masih punya perjalanan yang panjang karena Jinwo saat ini baru mengumpulkan 309 jiwa iblis. Jinwo merasa bahwa tingkat kesulitan lantai 1 kastil iblis ini tidak terlalu sulit, dan sepertinya iblis di tingkat 1 ini sudah dikalahkan semua. Jinwo mengatakan bahwa sebelumnya untuk menaikkan 1 levelnya, dia harus menyelesaikan dungeon rank C sebanyak 9 kali. Dan Jinwo berharap ketika di sini selama 4 jam dia bisa menaikkan 1 levelnya. Jinwo berpikir bahwa ketika dia bertemu Baek Yeonho, dia merasa sedikit lagi ranknya sudah rank S. Dan untuk menjadi lebih kuat dia tidak akan lengah. Lalu Jinwo mengeluarkan item yang berupa izin untuk menggunakan Magic Circle agar bisa ke lantai 2. Dan Jinwo pun melihat ada cahaya yang menjulang ke langit. Jinwo merasa pasti itu Magic Circle-nya. Jinwo memanggil 1 shadow miliknya, dan yang datang adalah ketua beruang es kemarin. Jinwo merasa bahwa dia lumayan besar dan terlihat seperti tank baja. Lalu Jinwo pun menaiki beruang itu. Namun Jinwo dihadang beberapa iblis, dan Jinwo mengatakan bahwa ini sangat menyebalkan. Tepat sebelum perkataan Jinwo selesai, Jinwo pun terkejut karena beruang itu tiba-tiba melaju sangat cepat dan menerobos para iblis itu. Jinwo mengatakan bahwa beruang itu sekarang makin terlihat seperti tank baja dan menyuruhnya terus berlari sampai ke Magic Circle. Di sisi lain di Washington, Amerika Serikat, tepatnya di Departemen Hunter Amerika, Hwan ayahnya Jinwo ditangkap oleh Departemen Hunter Amerika. Para pekerja Departemen Hunter Amerika mengatakan bagaimana caranya hunter dari Korea timbul dari dungeon yang ada di Amerika. Dan pekerja yang lain mengatakan bahwa Hwan sudah bilang bahwa dia terjebak dalam dungeon ketika dungeon ditutup 10 tahun yang lalu. Dan saat ia sadar, ia baru tahu kalau dia berada di Amerika. Orang itu berpikir bahwa kejadian ini baru pertama kali. Apalagi Hwan telah mengalahkan party hunter rank A dengan mudah. Jadi mereka beranggapan bahwa Hwan ayahnya Jinwo itu adalah monster dengan ingatan manusia. Dan Washington akan berbahaya jika tidak dibantu oleh hunter rank S. Lalu untuk menginterogasi lebih lanjut, pihak Departemen Hunter Amerika memanggil ketua guild scavenger yang ahli berbahasa Korea dan sedang menuju ke sana. Dan orang itu adalah Hwang Dong-su yang baru saja pulang dari Korea. Hwang Dong-su terlihat sangat kesal karena menurutnya hama yang ingin dia bunuh malah terjebak di dalam gerbang merah. Dan salah satu pekerja serikat menanyakan nama pria berbadan besar itu. Pekerja serikat satunya menjawab dia kurang bisa menyebutnya, tetapi namanya Sung Il-hwan, hunter dari Korea Selatan. Di sisi lain di dalam kastil iblis, Jinwo memahami iblis yang memegang izin masuk akan muncul di setiap lantai. Dan setiap lantai terbuat dari dunia yang berbeda-beda. Dan Jinwo harus memiliki izin lantai itu untuk memasuki lantai berikutnya. Dan jika ada 100 lantai di menara besar ini, artinya ada 100 dunia yang berbeda di menara ini. Jinwo menaiki dari lantai 1 ke lantai berikutnya dengan sangat cepat, agar secepatnya bisa mengumpulkan 10.000 jiwa iblis. Dan saat ini Jinwo sudah berada di lantai 27. Jinwo berkata bahwa rank iblis paling tinggi di lantai ini adalah C. Jinwo merasa pasti iblis di tingkat atas sangatlah kuat, seperti perbedaan jauh antara hunter rank A dan rank S. Saat ini Jinwo sudah mengumpulkan 2116 jiwa iblis. Kalau beneran ada 100 lantai, untuk mencapai lantai tertinggi dalam seminggu, Jinwo merasa itu mustahil. Singkat cerita, Jinwo menaiki lantai 47, 48, dan 49 dan sampailah di lantai 50. Saat ini jiwa iblis yang Jinwo kumpulkan berjumlah 2561. Dan di lantai ini muncullah beberapa iblis yang terlihat kuat.
dan terlihat ada iblis besar yang duduk di atas singgasana. Dan itu adalah iblis tingkat bos. Dan Jinwo berpikir bahwa yang besar itu terlihat berbahaya. Jadi dia berniat akan membunuhnya terlebih dahulu. Jinwo memanggil pasukan Shadow miliknya. Jinwo memerintahkan para Shadow untuk menyelesaikan sisanya, dan para iblis itu pun menyerang. Jinwo menggunakan skill penghilang keberadaan dan memerintahkan para Shadow untuk menyingkirkan mereka. Iron menahan serangan iblis itu dan Aigris yang menyerangnya. Jinwo katakan meski para penjaga itu iblis tingkat atas, tetapi dia selalu menaikkan level pasukan bayangannya. Dan pasukan bayangan itu diperkuat oleh status intelijen milik Jinwo. Dan Jinwo bisa meregenerasi mereka karena Jinwo memiliki mana yang cukup. Apalagi sekarang jumlah pasukan Shadow yang bisa Jinwo miliki sudah meningkat. Tetapi meski para penjaga iblis itu sudah bertarung, bos iblis itu masih belum bergerak sama sekali. Ketika Jinwo merasa dia dapat menyelesaikan ini dengan mudah, tepat sebelum itu bos iblis itu pun menghilang dari singgasananya. Jinwo pun terkejut karena dengan sangat cepat bos iblis itu menyerang pasukan Shadow milik Jinwo. Jinwo terkejut dan berkata, gerakan macam apa itu? Iron menghadang pukulan bos iblis itu, tetapi serangannya terlalu kuat sehingga Iron tak dapat menahannya. Bos iblis itu melanjutkan serangannya dan mengayunkan senjatanya. Aigris dan pasukan Shadow yang lain pun terkena serangannya dan terpental. Jinwo yang melihat itu pun marah. Jinwo melompat dan mengumpulkan kekuatannya di tangan kanannya sampai lengan bajunya hancur karena aura kekuatan itu. Jinwo mengatakan bahwa bos iblis itu bajingan, dan Jinwo pun menyerang tepat di muka bos iblis itu. Bos iblis itu terpental sangat jauh setelah menerima pukulan Jinwo. Jinwo sendiri pun kaget karena dia kesal dia tidak sengaja memukulnya terlalu kuat. Tetapi dia tidak menyangka bos iblis itu terpental sangat jauh. Lalu Jinwo baru ingat bahwa sisa status poinnya digunakannya semua untuk meningkatkan status strength. Nah, itulah alur yang bisa aku bagiin ke kalian. Jika kalian suka dengan alur ini, kalian bisa dukung aku dan aktifin loncengnya agar tidak ketinggalan update alur selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe, and see you the next video. Bye bye.